Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Ahmad Dahlan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori Vygotsky. Saya Dara Jadunur Rahmah, NIM 19000002039 dan rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Anis Kurnia dengan NIM 19000002005. Di sini saya sebagai pemateri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 19000002021. Saya di sini sebagai editor. Halo, perkenalkan, nama saya Mukti Ningsi, NIM 19010002028. Di sini saya sebagai membantu pemateri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jakia Indriani dengan NIM 190002031. Di sini saya sebagai pencari bahan materi. Baik, langsung saja kita masuk pada materi teori Vygotsky. Teori Vygotsky ini lebih menekankan pada sosiokultural atau keadaan sosial dan budaya daerah di lingkungan seseorang. Jadi, menurut Vygotsky, perkembangan kognitif itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan orang tua. Jadi, menurut Vygotsky ini, anak akan lebih mudah memahami atau mengerti sesuatu ketika anak tersebut didampingi dan diajari oleh orang yang lebih dewasa dan juga didukung oleh lingkungannya. Selanjutnya, kita masuk ke konsep teori Vygotsky. Konsep teori Vygotsky yang pertama adalah sosiokultural. Vygotsky menekankan bahwa pengetahuan dan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan orang yang ada di sekitarnya. Jadi, pengetahuan anak itu berasal dari sumber-sumber di lingkungan sekitarnya. Konsep teori Vygotsky yang kedua yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD ini merupakan rangkaian tugas yang terlalu sulit untuk dikuasai anak seorang diri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa. Terdapat tugas-tugas atau tingkat perkembangan dalam ZPD. Tugas tersebut adalah sesuatu yang belum dapat dikerjakan seorang anak sendirian, tetapi masih membutuhkan bantuan teman atau orang dewasa yang lebih kompeten. Tingkat perkembangan yang dimaksud ini terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, more dependence to other stage, yakni tahapan di mana kinerja anak mendapat banyak bantuan dari pihak lain seperti teman, orang tua, guru, masyarakat, ahli, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu less dependence external assistance stage, di mana kinerja anak tidak lagi terlalu banyak mengharapkan bantuan dari pihak lain, tetapi lebih kepada anak tersebut membantu dirinya sendiri. Yang ketiga, internalization and automatization stage, yaitu ketika kinerja anak sudah lebih terinternalisasi secara otomatis. Artinya pengembangan diri dapat muncul dengan sendirinya tanpa paksaan dan arahan dari pihak lain. Tetapi pada tahap ini, anak belum mencapai kematangan yang sesungguhnya dan masih mencari identitas diri dalam upaya mencapai kapasitas diri yang matang. Dan yang keempat yaitu the automatization stage, di mana kinerja anak mampu mengeluarkan perasaan dari jiwa dan emosinya yang dilakukan secara berulang-ulang. Pada tahapan ini,
disebut sebagai puncak dari kinerja sesungguhnya. Dengan demikian, dalam proses untuk mencapai pemahaman, pada mulanya anak diberikan bimbingan untuk dapat mencapai perkembangan yang optimal. Setelah itu, secara bertahap, bantuan itu dikurangi sampai akhirnya tidak diberikan sama sekali sehingga anak secara independen dapat memahami apa yang mereka pelajari. Konsep teori Vygotsky yang ketiga yaitu scaffolding atau perubahan tingkat dukungan. Scaffolding adalah pemberian dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang pada awal belajar, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan tersebut setelah anak mampu memecahkan problem dari tugas yang sedang dihadapinya. Artinya, pada saat awal belajar, anak itu diberi bantuan, kemudian sedikit demi sedikit bantuan tersebut dikurangi agar anak dapat melaksanakan tugasnya sendiri. Konsep teori Vygotsky yang keempat yaitu bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, bahasa berkembang dari interaksi sosial dengan orang lain. Vygotsky berpendapat bahwa anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas. Implikasi teori Vygotsky pada pembelajaran anak usia dini. Yang pertama dengan menghendaki setting kelas kooperatif. Dengan kelas kooperatif ini diharapkan siswa dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan pemecahan masalah yang efektif dalam masing-masing zone of proximal development mereka. Yang kedua, guru mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Hal ini bertujuan supaya anak dapat menyelesaikan tugasnya secara optimal dengan bimbingan dari guru. Hal ini berarti anak-anak bekerja dalam zone of proximal development dan guru menyediakan scaffolding bagi anak selama melalui ZPD. Dan yang ketiga, interaksi dengan teman, karena pengetahuan dapat bersumber dari lingkungan sekitar, termasuk dari teman-temannya. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.